Salam sehat sobat sekalian. Selamat jumpa kembali di kanal YouTube Hack Your Body with Technology, disingkat HYBWT. Dalam kehidupan modern, meningkatkan kualitas tidur lumayan sulit karena gaya hidup modern yang semakin maju dan cepat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana kaitannya kualitas tidur dengan kesehatan kita. Tidur adalah elemen paling penting untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Tanpa cukup tidur, kegiatan kita tidak dapat berfungsi secara efektif. Dampak negatif pada produktivitas kerja dan menyebabkan timbulnya beberapa masalah medis serius. Kualitas tidur yang buruk juga dapat menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan, depresi, belum lagi masalah fisik seperti hipertensi dan penyakit jantung yang bisa parah dan berkepanjangan. Berdasarkan data National Sleep Foundation yang terlihat di gambar ini, bahwa rata-rata waktu tidur manusia dewasa adalah 6-8 jam setiap malamnya. Dan berbeda usia, bayi dan anak di bawah 13 tahun dapat tidur sampai 11-14 jam. Tidur selalu membingungkan para peneliti. Tetapi hipotesis yang muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah bahwa salah satu fungsi dari tidur adalah irisan kecil kematian, yang termasuk di dalamnya adalah kondisi konsolidasi ingatan. Tidur adalah keadaan reversible yang diinduksi oleh diri sendiri yang ditandai dengan berkurangnya aktivitas motorik, penurunan terhadap respon rangsangan sensorik, dan adopsi postur yang khas. Setiap kali tidur, terjadi pergantian antara dua fase. Tidur ortodoks, yaitu tidur nyenyak, tidur tenang, gelombangnya lambat, dan tidur REM, Rapid Eye Movement, tidur paradoks, yang fasenya dapat dibedakan satu sama lain dengan menggunakan sistem dan alat yang dikenal sebagai EEG atau elektroencephalography. Sebagian besar tidur ortodok yang dapat kita bagi lagi menjadi NREM atau Non-Rapid Eye Movement dengan tahapan ada N1, N2, N3, N4 seperti yang terlihat di gambar ini. Dan semuanya berbeda satu sama lain dengan tidur REM atau tidur R atau tidur paradoks yang diasumsikan sebagai tahap pertama. Seperti terlihat di slide bahwa getaran frekuensi otak pada saat beraktivitas frekuensinya di atas 40 Hz. Sementara getaran frekuensi otak pada saat tidur ada tahapannya, yaitu tahapan pertama, tahapan terbangun, ya, yang berbentuk gelombang beta dengan frekuensi rendah antara 13 sampai 19 Hz, dan ini mendominasi EEG tadi. Pada saat kita bermeditasi dengan mata tertutup, maka EEG menunjukkan terjadinya sinkronisasi gelombang alfa dengan gelombang theta dan dengan bersamaan meningkatkan produksi serotonin. N1 adalah tahapan berikutnya dengan getaran frekuensi berbentuk gelombang theta yang besarnya antara 4 sampai 7 Hz. EEG menunjukkan osilasi yang tidak beraturan pada gelombang theta lebih lambat dan frekuensinya lebih tinggi dibandingkan gelombang alfa, di mana keadaan ini adalah sebuah fase transisi dari terjaga menjadi ketidur ringan, dan tahap inilah yang disebut sebagai REM atau Rapid Eye Movement. Jika digambarkan pada keadaan tidur, tahap ini terjadi pada saat sering kita berubah posisi tidurnya. N2 sering juga disebut sleep spinal, antara 11 sampai 16 Hz, yaitu periode tidur ringan, di mana ada sedikit gerakan dengan pernapasan yang tenang, membuat lonjakan secara periodik pada gelombang otak, makanya disebut sebagai sleep spindle. Aktivitas otak selama tahap ini
lebih aktif dari tahap sebelumnya, sehingga memungkinkan kita akan bermimpi. Dengan kecukupan tidur pada tahap N2, memungkinkan peningkatan kemampuan motorik, dan pada tahap ini kita dapat dengan mudah dibangunkan dari tidurnya. N3, N4 yaitu disebut sebagai gelombang delta antara 0 sampai 4 Hz, yaitu periode tidur nyenyak sekali di mana pernapasannya stabil dan pembacaan EEG terdiri dari gelombang delta yang lambat. Otot dalam keadaan benar-benar rileks dan denyut nadi, suhu tubuh, tekanan darah sudah menurun dalam posisi yang rendah sekali. Produksi hormon pertumbuhan manusia dimulai dan proses regeneratif mekanisme tubuh diaktifkan. Untuk mengoptimalkan tidur, penting sekali untuk memahami hormon lain yang mempengaruhi ritme sirkadian atau jam piket organ tubuh dalam TCM. Misalnya seperti dopamin, serotonin, ya, di mana serotonin yang tinggi berkaitan dengan kewaspadaan dan tingkat kantuk yang sangat rendah. Kortisol disebut sebagai hormon stres, berkontribusi pada terjaganya secara tiba-tiba pada tengah malam dan produksinya sangat aktif selama 30 menit pertama atau lebih setelah kita terbangun dari tidur. Pada orang parubaya, produksi melatonin mulai berkurang. Diduga ini sebagai alasan mengapa orang tua biasanya susah tidur. Intensitas cahaya bukan satu-satunya faktor dalam produksi melatonin. Panjang gelombang juga berpengaruh, di mana pada siang hari cahaya biru yang panjang gelombangnya antara 420 sampai 485 nanometer dan mendominasi kita untuk menghalangi produksi melatonin, itu memang sangat penting. Dan riset terbaru menunjukkan bahwa pencahayaan dengan menggunakan lampu LED putih, efeknya akan 5 kali lebih efisien dalam memblokir melatonin daripada atau dibandingkan dengan lampu pijar. Jadi, kalau Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berusia lanjut tidur malam, terbangun, jangan sekali-sekali melihat handphone atau nonton video karena itu ada blue light, sehingga itulah yang menyebabkan kita tidak bisa tidur sampai pagi. Ya, demikian episode kita kali ini. Kita lanjutkan dengan membahas topik-topik berikutnya secara lebih intensif dan rinci. Salam sehat tanpa obat. Terima kasih.